Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Self Improvement Academy di Lampung. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda mengenai product analysis. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Anda mengenai competitor analysis atau menganalisa pesaing. Product analysis ini wajib Anda mampu untuk membuatnya. Kalau Anda nggak mampu membuat product analysis, Anda tidak akan menjadi penjual tak terkalahkan. Tidak akan menjadi penjual tak terkalahkan. Karena rohnya, esensinya, intinya di dalam Anda menjual ada di dalam produk analisis itu. Nah, apa produk analisis itu? Produk analisis adalah sebuah proses untuk mempelajari secara dalam, mengevaluasi produk secara dalam, baik memahami kinerja, penggunaan maupun kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Jadi produk analisis itu adalah suatu proses untuk mengetahui what the customer need. Apa kebutuhan pelanggan Anda tentang produk yang terkait dengan yang Anda jual. Kalau Anda sudah tahu mengenai kebutuhannya, Anda harus mencari manfaat keuntungan produk Anda yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Sehingga saat Anda bertemu, Anda sampaikan kepada pelanggan Anda match antara kebutuhan pelanggan dengan manfaat-manfaat yang Anda berikan menjadi solusi daripada persoalan pelanggan Anda. Yang ketiga yang harus Anda tahu adalah feature produk Anda. Keistimewaan, keunikan dari produk Anda, karakteristik dari produk Anda yang diinginkan oleh pelanggan Anda. Jadi ada 3 area yang di dalam produk analisis ini yang harus Anda ketahui. What the customer need, apa kebutuhan pelanggan Anda. What the benefit of your product, apa manfaat keuntungan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. What the feature product, apa keunikan, keistimewaan, karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan Anda. Jadi 3 faktor ini yang menjadi inti daripada produk analisis. Nah, kenapa kita harus membuat produk analisis, sahabat-sahabat? Karena tujuannya adalah untuk mengetahui dengan pasti yang 3 tadi. What the customer need, what the benefit of the product yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, what the feature adalah keunikan, keistimewaan yang sesuai dengan keinginannya pelanggan. Sehingga produk Anda ini mampu menjawab keinginan dan kebutuhan pelanggan Anda dan menjadi solusi daripada pelanggan Anda. Oleh sebab itu produk analisis ini sangat penting. Nah, dari situ tujuan yang kedua adalah mempersiapkan kalimat dan kata-kata yang tepat. Kalimat dan kata-kata yang tepat untuk berkomunikasi dengan pelanggan Anda agar bisa menciptakan kesamaan persepsi dengan Anda, bisa memunculkan apa yang dibutuhkan pelanggan. Anda bisa memunculkan, bisa memberikan solusi dengan memberikan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Anda bisa menyiapkan, memperlihatkan keunikan, karakteristik, keistimewaan produk Anda sesuai yang diinginkan pelanggan. Jadi kalimat dan kata-kata ini sudah Anda susun sedemikian indah, sedemikian rapi sehingga bisa mengentertain, memberikan solusi kepada pelanggan Anda. Ini tujuan di dalam produk analisis. Sehingga produk analisis itu sebutnya ada 3 area.
memunculkan what the customer need, kebutuhan pelanggan Anda, memunculkan the benefit of the product, memunculkan the feature of the product. 3 area itu yang harus kita perdalam sehingga kita bisa membuat skenario komunikasi dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang indah yang kita sampaikan kepada pelanggan supaya kita mudah untuk menyamakan persepsi antara kita dengan pelanggan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda bertemu nanti dengan pelanggan Anda harus paham betul mengenai apa yang dinamakan the buying motive, motivasi membeli. Nah, ini harus Anda persiapkan dan Anda harus paham buying motive, alasan-alasan seseorang membeli. Apa need-nya kebutuhan? Kebutuhan adalah untuk menunjukkan sesuatu yang penting terkait kebutuhan diri secara jasmani atau rohani. Jadi kebutuhan manusia itu jiwa dan pikiran. Apa kebutuhannya? Anda harus paham pelanggan Anda terkait dengan produk yang Anda jual. Kebutuhan ada kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan. Kebutuhan dasar itu kaitannya dengan bertahan hidup, rasa kenyang dan sebagainya. Kebutuhan keamanan, ya, kebutuhan karena sosial, pengen dihargai, memiliki kebanggaan, ya, kebutuhan karena emosional, kebutuhan akan rohani, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan yang akan adanya ke depan itu bisnisnya menjadi lebih maju, bisnisnya lebih menguntungkan. Ini kebutuhannya harus Anda gali. Anda harus tahu alasan-alasan kenapa membeli. Pertama, Anda harus tahu need-nya pelanggan Anda. Anda harus tahu kebutuhan pelanggan Anda. Ya. Baru Anda coba mencari want-nya, keinginannya. Sebetulnya adalah keinginan itu hasrat untuk mendapatkan pemuas kebutuhan yang spesifik. Keinginan hasrat. Kalau kebutuhan itu mutlak, kalau keinginan itu tidak mutlak. Ya, jadi contoh keinginan adalah seseorang ingin membeli smartphone terbaru mengikuti tren. Itu keinginan, baru keinginan. Sebenarnya kebutuhannya handphone aja oke punya yang biasa. Tapi dia ingin yang selalu update ikut tren. Jadi Anda, sahabat, harus tahu kebutuhan, need, dan keinginan want. Need itu aktif, wajib untuk dipenuhi pelanggan kita. Want itu pasif, tidak wajib. Tidak wajib. Jadi mengertikah Anda alasan-alasan mengapa orang membeli? Alasan-alasan mengapa orang tidak membeli? Supaya Anda bisa memberikan manfaat dan memberikan feature-nya kepada pelanggan Anda. Alasan mengapa orang membeli itu karena mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan rasa bangga, menerima pengakuan sosial, menghilangkan rasa sakit, takut mengalami kerugian. Itu yang coba harus Anda expose dengan diberikan feature dan benefit yang sesuai dengan alasan-alasan kenapa orang membeli. Biarkan pelanggan Anda membeli sesuai dengan alasannya sendiri. Mereka tidak pernah membeli produk yang bagus karena mereka hanya membeli produk yang mereka tahu dengan baik dan bagus sesuai dengan kebutuhannya. Anda harus bisa memunculkan itu. Memunculkan kebutuhannya, memunculkan manfaat-manfaat produk Anda yang sesuai kebutuhannya, dan memunculkan feature-nya, keinginan-keinginan yang menjadi hasrat dia untuk dia membeli. Sahabat, tugas Anda sebagai penjual harus mampu memunculkan manfaat produk yang Anda jual sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda. Saya masih akan lanjutkan mengenai produk analisis ini. Ini adalah produk analisis bagian pertama. Nanti saya akan sampaikan bagian yang kedua, kelanjutannya. Sampai bertemu lagi.